إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu as-salamata minan niqam wal wafata 'alal iman wa ashhadu an la ilaha illallah al-mun'imul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi khairil adyan sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi sadatil a'yan amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyan. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Nurul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 perkara, yang 4 perkara ini harus selalu hidup selama kita masih hidup di dunia. 4 perkara ini tidak boleh berhenti selama kita belum mati meninggalkan dunia yang fana ini. 4 perkara ini harus selalu ada dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia yang fana ini. Adapun 4 perkara yang harus selalu hidup dalam kehidupan kita itu adalah: yang pertama, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama kita, agama Islam yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, tidak boleh berhenti. Iman dan Islam harus kita bawa sampai menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, hendaklah kita memelihara iman dengan sebaik-baiknya, memperkuat akidah Islamiyah dengan sekuat-kuatnya, dalam rangka memelihara iman, memperkuat agama Islam yang ada pada diri kita dan jiwa kita. Maka kita tidak boleh mencintai sesuatu apapun yang ada dalam agama yang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apabila kita mencintai sesuatu yang datang dari agama yang lain, mencintai kebiasaan agama yang lain, apalagi mencintai ritual-ritual keagamaan agama yang lain, maka sesungguhnya itu sedang merusak keimanan kita, mengotori keimanan kita. Iman kita harus selalu ada dalam jiwa kita, tidak boleh berpindah dari satu agama kepada agama yang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, jaga dan pelihara iman dan Islam kita. Usahakan, karena kita lahir dalam keadaan beriman. Alhamdulillah kita hidup dalam keadaan beriman. Maka satu lagi usaha kita, dan ini harus berhasil. Satu lagi perjuangan kita, dan ini tidak boleh gagal, yakni bila saatnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita dalam keadaan memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya siapapun manusianya, siapapun orangnya yang ingin selamat di alam baka nanti, maka salah satu syaratnya adalah meninggal dunianya harus dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal dunianya harus dalam keadaan memeluk agama Islam. Itulah yang diwanti-wantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati, awas, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Dalam kitab Nazaihul Ibad diterangkan sifat orang beriman, sifat umat Islam yang teguh keyakinannya, wa yakhtarul mauta 'alal hayati. Kalaupun sampai diperpilihkan antara kehidupan dan kematian, kalau dipaksa harus keluar dari Islam dengan jaminan kehidupan, tapi kalau tidak mau keluar dari Islam, tidak mau murtad, maka akan dibunuh. Orang yang beriman akan mengatakan, kami lebih memilih mati dalam keadaan beriman daripada hidup dalam keadaan kafir. Inilah tugas kita yang pertama, menjaga keimanan, keislaman kita harus terbawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun yang kedua, yang harus selalu hidup dalam kehidupan kita dan tidak boleh berhenti sebelum kita mati, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu kematian. Inilah bahwa ibadah apapun yang kita lakukan, selama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah itu tidak boleh berhenti sebelum kita mati. Salah satunya adalah ibadah sholat yang kita kerjakan ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita diamanahkan oleh Allah yang namanya ibadah sholat. Apapun kesibukan kita, jangan sampai meninggalkan ibadah sholat. Hentikan kesibukan duniawi kita barang sesaat dan dirikanlah laksanakan ibadah sholat. Apapun keadaannya, sholat tidak ada ungkapan kata-kata kalau mampu. Berbeda dengan puasa. Puasa dilaksanakan kalau mampu. Ibadah haji juga diwajibkan kalau mampu. Berzakat diwajibkan kalau mampu. Tapi yang namanya melaksanakan ibadah sholat, tidak ada anak kalimat kalau mampu dan pasti mampu. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tugas kita. Dan kita tugaskan kepada anak-anak dan keluarga kita, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan dan tugaskan anak-anak kamu, keluarga kamu agar mendirikan ibadah sholat. Alhamdulillah hadirin kaum muslimin, kita sekarang hadir di rumah Allah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat, yaitu ibadah sholat Jumat. Tapi sesungguhnya kita sholat berjamaah ini bukan hanya sholat Jumat saja. Melaksanakan berjamaah sholat seperti ini bukan hanya seminggu sekali, tapi pelaksanaan berjamaah sholat itu adalah setiap sholat fardu. Maka oleh karena itu, dalam rangka memelihara kewajiban ibadah sholat kita, usahakan kalau kita sedang berada di rumah dan dalam keadaan badan kita sehat walafiat, usahakan dan upayakan berangkatlah ke masjid, berjamaahlah untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Yakin pasti dan insya Allah sholat fardu bila dilaksanakan dengan berjamaah akan lebih bagus kualitasnya daripada kita sholat di rumah sendiri-sendiri. Adapun yang ketiga, yang harus terus hidup selama kita masih hidup, tidak boleh berhenti sebelum kita mati, adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan sejak ia dilahirkan sampai ia masuk liang lahat meninggal dunia. Maka oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakannya, sekolah bisa ada selesainya, kuliah bisa ada tamatnya, tapi menuntut ilmu tidak boleh berhenti, karena menuntut ilmu tidak ada tamatnya. Kita waktu kecil kita bisa belajar di sekolah dasar, agak besar kita sekolah dan belajar di SMP, lebih besar lagi kita belajar di SMA, lebih besar lagi kalau memungkinkan kita belajar di perguruan tinggi. Setelah keluar dari perguruan tinggi, kita kemudian bekerja, menikah dan berumah tangga.
saat itulah banyak di antara kita yang meninggalkan kewajiban untuk belajar dan thalabul ilmi. Maka seharusnya sesudah kita tidak ada lagi waktu untuk belajar di sekolah, di pondok pesantren, masih ada pelaksanaan thalabul ilmi yang memenuhi firman sabda Rasulullah SAW, yaitu belajar di majelis taklim, ikut thalabul ilmi di musola, di masjid-masjid. Alhamdulillah, kita tinggal di kampung yang diberkahi Allah. Hampir tiap malam ada pengajian di masjid, di musola, di majelis taklim dan lain sebagainya. Alangkah naifnya kita dan alangkah buruknya kita. Setiap malam ada pengajian dan tidak ada satupun pengajian yang kita ikuti. Maka oleh karena itu, saya menghimbau dari mimbar yang mulia ini, langkahkan kaki kita untuk ikut belajar kembali. Apalagi orang seperti kita, waktu kecil tidak pernah mondok di pesantren, sudah dewasa tidak pernah kuliah di perguruan tinggi Islam, maka lebih wajib lagi kita belajar dan belajar menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu itu bukan hanya diperintahkan kepada kita yang awam saja, yang sudah menjadi ustaz pun, guru-guru pun diperintahkan menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena yang didapat oleh para ustaz dan guru-guru, Allah firmankan, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kami memberikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit. Maka oleh karena itu, sungguh pun kita sudah menjadi guru, menjadi ustaz, tetap wajib kita menuntut ilmu. Apalagi dalam ungkapan faqadi ilmin alimun, di atas orang alim ada lagi yang lebih alim. Di atas kita para ustaz dan guru-guru ada orang-orang yang lebih alim dan lebih memahami lagi tentang ilmu yang luas itu. Maka oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, selagi Allah memberikan umur kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sempatkan diri kita untuk berkumpul dengan para ulama menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, asyadun nasi hasaratan yaumal qiyamah, orang yang paling besar penyesalannya pada hari kiamat nanti, man amkanahu thalabul ilmi, adalah orang yang punya kesempatan untuk menuntut ilmu, falam yaquluhu, tapi ia tidak mau menuntut ilmu. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal dan paling menyesal di alam baka nanti. Sempatkan dan langkahkan diri kita untuk bersama-sama mengikuti pengajian-pengajian. Adapun yang keempat, yang harus selalu ada dalam kehidupan kita, tidak boleh berhenti sebelum kita mati, yaitu apa? Persaudaraan, ukhuwah, bersaudara, adik dengan kakak, kakak dengan adik, ponakan dengan paman, paman dengan keponakan. Yang namanya saudara tidak boleh ada putusnya. Silaturahim tidak boleh putus. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimi, tidak akan bisa masuk surga orang yang memutuskan hubungan persaudaraannya. Maka oleh karena itu, kalaupun ada pertengkaran di antara sesama saudara, jangan sampai jadi bermusuhan dan jangan sampai menjadi putus hubungan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan sampai terjadi pada diri kita pada hari raya Idul Fitri, tangan kita bersalaman dengan orang-orang lain, tapi dengan saudara tidak mau bersalaman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan sampai terjadi kepada diri kita ketika orang lain punya hajat, kita datang dan kondangan mengucapkan selamat dan memberikan doa restu kepada mereka. Tapi ketika saudara kita punya hajat, karena kita bermusuhan, sampai kita tidak mau datang ke tempat hajatannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bukankah saudara itu waktu kecil kita selalu bersama-sama, tidur bersama-sama, berangkat sekolah pun bersama-sama? Seharusnya kita semakin dewasa,
semakin paham, semakin dewasa, semakin sadar, semakin tua, semakin memahami bahwa persaudaraan itu tidak boleh berakhir dan tidak boleh berhenti. Adapun di antara saudara ada yang serakah dan lain sebagainya, biarkanlah. Amal mereka buat mereka, amal kita buat kita. Tapi yang namanya persaudaraan jangan sampai diputuskan. Apabila terjadi pada diri kita, maka tanamkanlah kesedihan yang sangat mendalam ketika kita tidak akur dan bermusuhan dengan saudara kita sendiri. Tanamkan penyesalan dan kesedihan. Nilailah bahwa diri kita adalah orang yang buruk, dengan saudara saja tidak akur. Na'udzubillah, na'udzubillah. Carilah cara untuk bisa bersama-sama lagi dengan saudara. Bukankah ayah kita dan ayah dia sama, ibu kita dan ibu kita juga sama, tapi karena gara-gara harta warisan yang tidak seberapa sampai memutuskan hubungan dan menutup pintu surga kita dan pintu surga beliau. Semoga bapak-bapak dan saudara-saudara, 4 perkara yang harus selalu ada dalam hidup kita ini bisa kita pelihara, sehingga dengan orang-orang yang baik-baik kita berkumpul di pengajian, di akhirat dikumpulkan di surga dengan saudara-saudara kita sendiri, orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.